Ya, halo. Bertemu lagi dengan Pak Nuk dari Prodi Informatika UKDW, mata kuliah Matematika Diskrit, minggu ke-11 ya, dengan tema relasi rekurensi. Kita ambil dari buku yang sama, Discrete Mathematics and Its Application, Kenneth Rosen, chapter 7. Ya, relasi rekurensi digunakan misalkan ketika kita ingin menghitung banyaknya koloni bakteri ya, misalkan kasusnya bakteri pertama ya anu sama dengan 5, kemudian dia akan setiap jamnya menjadi 2 kali lipat ya. Jadi misalkan kita peroleh A1 sama dengan berarti apa? 2 kali lipat, 5 kali 2. Nah, A2 berarti berapa? Ini 10 gitu ya. 10 kali 2, 20. Nah, dan seterusnya. Ya, jadi ini 20 kali 2 dan seterusnya. Ya, jadi ini gambaran dari relasi rekurensi. Artinya apa? Berarti apa? Berarti AN itu adalah 2 kali dari AN-1. Nah, ini namanya relasi rekurensi ya. Contoh yang kedua, menabung 100 juta di deposito dengan suku bunga 5% ya per tahun. Berapa total tabungan orang tersebut setelah 10 tahun? Pertama 100 juta. Berarti berikutnya berapa? 100 tambah 5%. Berarti 105. 105 berarti tambah lagi 5%-nya. Nah, ya. Dan seterusnya. Sehingga ini apa? Berarti AN itu adalah 1 ya, 0,05 artinya apa? 100% atau nilai bunga sebelumnya 1,05 ya. Atau apa nih misalkan ya? A dari sebelumnya AN-1 ditambah bunganya 0,5 kalikan AN-1. Nah ya. Jadi ini 1,05 kalikan AN-1. Nah, ini gambaran dari relasi rekurensi ya dengan A0-nya sama dengan 100. Nah, relasi yang seperti ini dinamakan dengan relasi rekurensi. Contoh yang lain ya, dan untuk relasi rekurensi adalah yang paling terkenal yaitu tentang bilangan Fibonacci ya dikeluarkan oleh Leonardo Pisano ya pada buku Liber Abbasi ya abad ke-13. Ya, misalkan ada sepasang kelinci muda ditempatkan di sebuah pulau ya. Tempatkan sebuah pulau setelah berusia 2 bulan atau lebih maka pasangan kelinci itu akan beranak sepasang kelinci. Demikian seterusnya. Sebenarnya pada gambar ya. Jadi ini misalkan pada bulan yang pertama ya masih belum beranak, kedua belum beranak ya, masih 0 anaknya ya. Kemudian setelah masuk ke bulan ketiga dia akan punya anak. Jadi ini si A ya, ini A, ini A, ini A, dia akan punya anak ini. Nah, pasangannya. Nah, sehingga dia total kelinci itu adalah 2 pasang. Nah, ya. Kemudian setelah sebulan berikutnya dia punya anak lagi. Si A punya anak lagi, ini si B. Nah, ini anaknya si A, ya, yaitu C. Nah, jadi ini akhirnya apa? Jadi ada 1, 2 dan 3 ya. Nah, ya. Nah, ya. Ini si A masih beranak, ya. Dan kemudian si B sudah gede nih, sudah bisa mempunyai anak lagi. Nah, ini si B pindah sini, ya. Ini berarti si C tadi, ini anaknya si A yang baru lagi, ini anaknya si B, ya, si E. Nah, ini. Jadi ini gambaran dari uh, uh, Fibonacci, ya kelinci, ya sehingga kita punya apa? 1 ditambah 1 ya sama dengan 2. 1 tambah 2 sama dengan 3. 2 tambah 3 sama dengan 5 ya. Sehingga Fibonacci seringkali dirumuskan dengan Fn sama dengan Fn-1 plus Fn-2. Nah ya, nilai dari Fibo sebelumnya. Ya. Ya, secara umum barisan Fibonacci didefinisikan dengan 2 persamaan seperti ini ya. Ini yang namanya tadi relasi rekurensi ya. Rekurensi ya. Artinya apa? F0 sama dengan 0, kelincinya belum didatangkan ke pulau tersebut, F1 sama 1. Kalau kita mau lanjutkan lagi juga boleh, F2 sama dengan 1, begitu ya. Karena ada beberapa buku yang menggunakannya F1 dan F2. Ya, F1 sama 1, F2 sama 1. Ya, tapi kita pakai yang F0 sama dengan 0. Ya, F0 sama dengan 0, F1 sama 1. Kemudian ini formulanya Fn-1 plus Fn-2. Ya, jadi ini untuk barisan Fibonacci ya, ya.
Jadi yang bisa merupakan suatu barisan yang dapat disajikan dengan suatu relasi antara suku-suku dengan suku sebelumnya. Ini dinamakan dengan relasi rekurensi. Ya. Nah, apa definisi dari relasi rekurensi? Ya, relasi rekurensi adalah suatu barisan AN bersamaan dengan sebuah relasi. AN sama dengan F dari nilai-nilai sebelumnya. Jadi fungsi dari AN-1, AN-2, A0 ya. Dengan nilai-nilai awal yang diberikan A0, A1, A2 dan seterusnya ya. Jadi ini nilai awal diberikan ini ya. Jadi dalam definisi ini diasumsikan bahwa barisan dimulai dari A0 ya, tapi kalau misalkan dimulai dari A1, A2 berarti diasumsikan A0-nya sama dengan 0 ya. Jadi itu ya dari yang namanya definisi relasi. Beberapa contoh relasi rekurensi yang sudah kita kenal ya, bilangan ganjil. Ya, ini adalah nilai sebelumnya ditambah 2 ya, tapi dengan apa? Dengan A0-nya A0-nya 1. A0-nya 1. Nah, berarti apa? A1-nya 3. Karena apa? Yaitu 1 ditambah 2. Ya, demikian juga dengan bilangan ganjil. Beda formulanya sama sebenarnya. AN sama dengan AN-1 plus 2. Cuman dimulainya berbeda, yaitu A0 sama dengan 0 ya. Jadi ini. Jadi relasi rekurensi itu relasinya dengan nilai awalnya. Jadi ini satu paket ini ya. Karena apa? Nilai awal yang berbeda menghasilkan barisan yang berbeda ya. Contoh tadi ya, jumlah koloni bakteri yang berjumlah 2 kali lipat setiap jamnya, yaitu AN sama dengan 2 AN-1. Contoh jumlah tabungan deposito dengan suku bunga 5%, yaitu AN sama dengan 1,05 kali AN-1 dengan nilai 100 juta. Ini beberapa contoh relasi rekurensi. Nah, jadi relasi rekurensi itu ya bisa digunakan untuk menyelesaikan kasus ya. Jadi ada kasus deposito ya. Deposito kita punya relasi rekurensinya ini ya. Jadi kalau kita ingin menghitung A10 berarti apa? 1,05 kalikan A9. Nah, ya. Jadi berapa jumlah deposito setelah tahun ke-10? Ya, 1,5 kali A9. Nah, ini kan masih relasi ya istilahnya ya. Ini belum sampai ke solusi langsung. Nah, ini yang solusi langsungnya adalah ini. Ya, rumus langsung. Jadi biasanya setelah diperoleh relasi rekurensi, kita lakukan pencarian untuk mencari rumus langsungnya atau seringkali disebut dengan solusinya. Ya. Jadi misalkan tadi bilangan bulat ganjil, berapakah suku ke-7? Nah, berarti suku ke-7 adalah A7. A7 berarti berapa? Langsung dari sini. 2 kali 7 plus 1, 14 tambah 1, oh 15. Nah, ya. Berapa banyaknya koloni pada setelah 4 jam? Wah, dari sini A4. A4 berarti berapa? 5 kali 2 pangkat 4. Yaitu berapa? 2 pangkat 4, 16 kali 5. 80. Betul ya? 80. Ya, berapa setelah 10 tahun? A10. Nah, ya. A10 berarti berapa? 100 juta kalikan 1,05 pangkat 10. Nah, jadi ini gambaran dari relasi rekurensi dan solusinya. Jadi bagaimana? Nah, pertanyaannya adalah ini kok bisa dapat formula seperti ini bagaimana? Cara mencari rumus langsungnya. Ya. Ya, beberapa metode penyelesaian ya untuk mencari solusi langsung ada metode iterasi, metode persamaan karakteristik dan fungsi pembangkit ya. Untuk pertemuan kali ini kita akan menggunakan metode iterasi ya. Ya, penyelesaian menggunakan metode iterasi ya itu dibangun dengan melihat pola yang terjadi pada AN ya. Jadi misalkan di sini ya, dan kita mulainya dengan A0 ya. Jadi ini namanya iterasi naik ya, dimulai dari A0 sama dengan 1, kemudian kita menggunakan relasinya ya. AN sama dengan AN-1 plus 2 berarti A1 sama dengan sebelumnya A0 plus 2, yaitu berapa? 1 plus 2. Nah, ini sama dengan 3 nggak perlu ya, karena kita ingin lihat polanya. A2 sama dengan A1.
ditambah 2. A1 tadi berapa? 1 plus 2. Ini A1 ya, ditambah 2. Nah, A3 sama dengan A2 ditambah 2. A2 tadi itu ini. Nah ya, jadi sama dengan 1 plus 2 plus 2 ditambah 2. Nah, dari sini mulai kelihatan. A3 sama dengan 1 tambah 2-nya 3 kali. Nah, jadi kita bisa melihat, kalau demikian, AN itu adalah apa? 1 plus 2 plus 2 sebanyak N. Ya, yaitu berapa? AN sama dengan 1 plus 2N. Nah, ini solusi langsungnya. Nah, ini solusinya. Ya. Jadi kalau kita ditanya berapa bilangan bulat ganjil yang ke-14, ya langsung 1 plus 2 kali 14, yaitu 29. Ya. Ya, ini rinciannya ya. Kalau penjelasan detailnya pakai ketikan ya. Ini namanya solusi ya. Ini namanya relasinya. Dari sini menuju ke solusinya ya. Ya. Contoh yang kedua untuk deposito ya. A0 sama dengan 100 juta ya. A1 berarti sama dengan 1,05 kali 100. Nah, nggak usah dijabarkan. A2 saja langsung. A2 berarti apa? 1,05 kali A1. A1-nya berapa? Nah ya, 1,05 berarti kali dengan, nah ini tadi A1-nya. 1,05 kali 100. Ya, ini A1. Ya. A3-nya berapa? A3-nya 1,05 kali A2. A2-nya ini A2-nya. Nah, berarti sama dengan 1,05 kali dalam kurung ya 1,05 1,05 ya kali 100. Nah, kelihatan polanya. A3 di sini 1,05-nya 3 kali. Ya, faktornya sampai 3 kali. Jadi kelipatannya 3 kali ya, 3 kali lipat. Jadi kita kalikan 100. Berarti apa? Berarti kalau ini bisa mulai ditebak. AN berarti sama dengan apa? 1,05 ya pangkat N ya. Ini kali 3 kan pangkat 3 ya. Kali 100. Nah, ini solusinya. Nah, ya, simpel ya, sederhana ya. Pasti bisa. Ya, ini rangkumannya ya untuk rekurensi total tabungan ya. TN sama dengan ini relasinya tadi, ini suku bunganya R ya, suku bunganya R ya. R ya, kita bisa peroleh solusinya ini, solusi ya. Kasus yang ketiga, Menara Hanoi ya, ini juga sangat terkenal di dunia informatika ya. Ini ditemukan oleh Edward Lucas ya. Seorang ahli matematika dari Prancis ya pada abad ke-19 menemukan menara Hanoi ya. Jadi bagaimana memindah cakram yang ada di tonggak A, tonggak B menuju ke tonggak C ya. Jadi bagaimana memindah cakram ini dari A ke B ke C melalui A. Nah, ya, melalui A. Ini bantuannya. Jadi cara bermainnya bagaimana? Ya prinsipnya adalah yang cakram yang kecil harus berada di atas cakram yang besar ya, dan harus memindah satu-satu. Nah, jadi itu menara Hanoi. Jadi ini tujuannya, memindahkan sejumlah N keping cakram yang besar berbeda dari tonggak A ke tonggak C dengan diberikan bantuan satu tonggak lagi yaitu tonggak B. Keping cakram yang lebih kecil harus berada di atas keping cakram yang lebih besar ya. Hanya boleh memindahkan keping satu persatu. Nah, itu cara kerja dari menara ya. Nah, ini solusinya ya. Jadi kalau ini cara berpikirnya adalah simpel saja ya, mulai dengan iterasi tadi. Kalau hanya satu keping ya sudah selesai. Satu keping berarti satu ke A. A ke C langsung selesai. Ya. Kemudian kalau dua keping berarti
Kalau 2 keping berarti yang kecil ke B dulu. Set, ya, ke B dulu, ya. Yang besar ke C, ya. Besar ke C, baru ini ke C. Nah, ya. Berarti yang kecil ke C. Berarti ada 3. Kali tadi hanya 1 langkah, hanya 3 langkah. Ya. Kemudian kalau ada 3, ya, kalau ada 3 gimana? Cara kerjanya? Cara kerjanya simpel, yaitu apa? Sebenarnya pindahkan 2 keping. Ya. Nah, ini 1, 2, 3. Ya. Pindahkan 2 keping ini ke B. Nah, ya, memindahkan 2 keping ini ke B. Jadi ini nah ini seperti ini nih. Nah, nih ya, keping 2 dan 1 dipindahkan ke B. Berapa langkah? Tadi memindah 2 keping. Ini 1 keping, ini 2 keping. Ya, ini sekarang kalau 3 keping. Pertama apa? Langkah besar pertama adalah memindah 2 keping dari A ke B, yaitu 3 langkah. Nah, ya. Kemudian apa? Memindah keping yang paling bawah ke C. Set, berapa langkah? 1 langkah. Ya. Memindah 2 keping dari tonggak B ke C. Berapa langkah tadi? 3 langkah. Nah, jadi 3 tambah 3 tambah 1, yaitu tuh 7 langkah. Nah, ya. Jadi ini gambarannya. Jadi kalau didetailkan seperti ini, memindah 2 keping itu gimana? Oh, yang kecil ke C, ya. Kemudian yang nomor 2 ke B, kemudian berikutnya yang dari C ke B. Nah, ini kan memindah. Nah, ya. 3 langkah. Nah, itu memindah 2 keping dari A ke B. Kemudian 1 langkah, yaitu apa? Memindah keping terbesar ke C. Ya. Kemudian 3 langkah lagi, yaitu apa? Memindah 2 keping dari B ke C. Nah, gitu ya. Jadi kita punya langkah besarnya seperti itu. Nah, dalam konsep rekurensi, berarti menara Honey kita bisa bangun dalam bentuk seperti apa? Yang tadi, memindah N-1 keping dari A ke B. Nah, gitu ya. Jadi intinya seperti itu. Jadi kalau kepingnya banyak, ya, sisakan satu yang paling besar. Yang ini banyak kecil-kecil ini semuanya dipindah ke B. Set. Nah, ini HN-1. Nah, ya, memindahkan HN-1. N-1 keping ke B. Dari A ke B. Ya, berikutnya apa? Memindahkan keping yang paling besar ke C. Jadi apa? 1 langkah. Nah, ya, 1 langkah. Kemudian berikutnya lagi, memindah N-1, yaitu apa? HN-1. Nah, jadi kita punya apa? HN adalah apa? HN-1 ditambah 1 ditambah HN-1. Nah, jadi kalau disederhanakan sama dengan ini 2HN-1 plus 1. Ya, sama dengan 2HN-1 ditambah 1. Jadi ini relasi rekurensi untuk menara Hanoi. Ya. Ya, bagaimana mencari solusi untuk menara Hanoi? Ya, HN sama dengan 2HN-1 plus 1 ini. Ya, kita mulai dengan A1. A1-nya 1, ya, 1 langkah. A2-nya berarti sama dengan 2 kali 1 plus 1. Ya. A3-nya berarti 2 kali A2. Ya, A2-nya ini. Ya, berarti 2 kali 2 plus 1 tambah 1. A4-nya berarti apa? 2 kali A3 plus 1. 2 kali A3. A3-nya kita sederhanakan dulu nih. Kalau kayak gini susah nanti ya. Sederhanakan menjadi 2 kali 2 ditambah 2 kali 1 ditambah 1. Ya. Kali 1 nggak usah ditulis apa satunya ya. 2 kali 2 kali 2 ditambah 2 tambah 1 terus ditambah 1 lagi. Ya. Udah mulai kelihatan ya? Nah, ya. Udah mulai kelihatan kan? Nah, ini apa? Deret geometri.
Kalau kita lihat deret geometri ya, dengan A sama dengan 1, R-nya sama dengan 2. Ya, jadi kalau begitu untuk AN sama dengan apa? A-nya 1. Ini 1 A-nya ya. Kemudian R ya. R pangkat ya. Kalau sini 4, sini sampai 3. Berarti N plus 1 ya. 4 ini 3. Ya, berarti di sini berarti R-nya berarti 2. Nah, 2 pangkat ya. 2 pangkat N ya. Ya, min 1 per 2 min 1 ya. Masih ingat ya dulu ya. N sama dengan A kali R pangkat N min 1 per R min 1. Ya, masih ingat ya? Oke ya. Jadi sama dengan 2 pangkat N min 1 ya. Kadang-kadang ini ada N plus 1, kadang-kadang ya. Ini ada formula lain itu A kalikan R pangkat N plus 1 min 1 per R min 1. Nah, ini tergantung Anda melihat sukunya dari A0 atau A1 ya. Jadi konteksnya seperti itu ya. Jadi ini formula solusi langsungnya ya. Solusinya ini. Ya. Jadi artinya apa? Kalau kita rumus langsung di sini, kalau cakramnya hanya 1, oh berarti 2 pangkat 1 min 1. Berarti 1. Kalau tunggaknya 2, tadi ada 3 langkah ya, 2 kuadrat min 1, 3. Kalau tunggaknya 3, 2 pangkat 3 min 1, 7. Kalau tunggaknya 4, 2 pangkat 4 min 1, 15 langkah. Nah ya, dan seterusnya itu menara Hanoi. Ya, jenis-jenis relasi rekurensi ya, ada macam-macam ya, ada linear homogen, ya, kemudian ada linear non homogen ya. Ada linear, ada non linear ya. Ada linear homogen koefisien konstan ya. Homogen itu apa? Homogen itu semuanya AN begini. Ya, jadi tidak ada unsur yang bilangan saja atau N dan sebagainya, itu namanya non homogen. Nah, ini contohnya non homogen ya. AN sama dengan AN minus 1, ada unsur konstanta 2 plus 2. Nah, itu kan kalau dulu di aljabar linear AN min AN minus 1 sama dengan 2. Ini kan sisi kanan tidak 0. Kalau homogen itu dikelompokkan A-nya itu sisi kanan 0. Itu namanya homogen ya. Mungkin di riset operasi dapat. Ya. Linear berarti apa? Tidak ada perpangkatan, tidak ada perkalian. Yang non linear contohnya ini. Ya, ini ada perpangkatnya, ini perkalian, itu non linear ya. Jadi, nah, koefisien apa? Koefisien itu yang ini depannya, koefisiennya konstan. Nah, ya. Kalau yang tidak konstan, ini koefisien tidak konstan. Nah, contoh-contoh relasi rekurensi. Ya, lebih detail mengenai contoh jenis relasi rekurensi ya. Di sini kita melihat linear, betul. Homogen ya, karena nggak ada konstanta ya. Koefisiennya konstan 3. Nah, ya. Ini linear. Betul, linear. Non homogen karena ada 2. Nah, ya. Ini linear. Nah, non homogen. Nah, koefisiennya rekurensi A-nya konstan ya. Ini apa? Linear, non homogen ada 1 ya. Ini apa? Linear, homogen, koefisien konstan. Yang ini apa? Non linear, homogen, koefisien konstan ya. Ya, ini untuk latihan di rumah ya, mengerjakan di rumah, tidak usah dikumpulkan ya. Jadi untuk pertemuan kali ini nggak ada tugas supaya teman-teman mahasiswa bahagia ya, nggak ada tugas ya. Tapi dikerjakan ya, latihan mandiri, tidak dikumpulkan begitu saja, tapi dikerjakan ya. Contohnya tentukan relasi rekurensi untuk barisan berikut ini ya. Ini yang baru tadi kita selesaikan, yaitu menara Hanoi ya. AN sama dengan 2 AN min 1 ditambah 1. Nah ya. Nah, ini kelihatan. 2 kali 1 tambah 1. Oh, 3. 3 kali 2, 6 tambah 1. Ya, 14 tambah 1. 30 tambah 1. Nah, yang sekarang yang ini. AN sama dengan min 3 kali sebelumnya. AN min 1. Nah, ya. Oh, lupa.
A0 sama dengan 1. A0 sama dengan 1. Nah, ini relasi rekurensinya. Ya. Yang ini 2 tambah 3, 5. 3 tambah 5, 8. 5 tambah 8. Oh, kok 12? Wah, berarti bukan itu. Ya, 2 ditambah. Nah, ini selisihnya 1. Yang ini selisih 2. Yang ini selisih 3. Ini selisih 4. Wah, kelihatan ya. Berarti AN sama dengan AN min 1 ditambah. Ya, kita mulai dari 0. A0 sama dengan 1. Sama dengan 2. Berarti kalau begitu A1-nya 3. 3 itu 2 ditambah 2 tambah 1. Ya. Jadi kalau begitu apa? AN min 1 ditambah N. Nah, ya. N1 tambah N. Jadi ini formulanya. Ya. Jadi begitu cara membangunnya ya. A0-nya 2, kemudian ini selisihnya 1. Yang ini selisihnya 2, selisihnya 3, selisihnya 4 kan jalan. Oh, berarti tambah N. Nah, ya. Ini A0-nya 1. Oke, ini tambah 1, tambah 2, tambah sama dengan atasnya ya. Berarti AN sama dengan AN min 1 plus N. Ya, bedanya adalah A0-nya 1. Gitu ya. Ya, ini latihan lagi ya, kerjakan di rumah. Tidak usah dikumpulkan ya, nggak ada tugas untuk pertemuan kali ini ya. Kerjakan semuanya ya. Contohnya yang ini. Yang ini berarti apa? Pakai iterasi aja ya. A0 sama dengan 2. A1 sama dengan 3 kali 2. A2 sama dengan 3 kali 3 kali 2. A3 sama dengan 3 kali 3, 3, 2. Wow, kelihatan. Oh, berarti kalau begitu AN sama dengan 3 pangkat N kali 2. Ini solusinya. Ya, kerjakan di rumah. Ya. Ya, untuk rangkuman, relasi rekurensi dapat kita gunakan untuk mendiskusikan suatu barisan, fungsi, maupun himpunan. Penyelesaian suatu relasi rekurensi adalah dengan menemukan rumus langsungnya. Nah, ini contoh penggunaan fungsi rekursif ya. Relasi rekursif diterapkan dalam konteks gambar ya. Jadi langkah pertama apa? Gambar asli ditampilkan dulu. Ini gambar asli. Ya, kemudian apa? Buat sebuah gambar yang lebih kecil dari sebelumnya dan taruh di tengah gambar sebelumnya. Nah, ini gambar berikutnya. Buat lagi gambar lebih kecil, taruh di tengahnya. Buat lagi gambar lebih kecil dari sebelumnya, ya, dari sebelumnya, taruh di tengahnya. Nah, misalkan seperti itu. Ini namanya fungsi rekursif, ya. Ya, jadi ini contoh algoritma rekursif untuk komputasi. Ya, misalkan kita menghitung n faktorial. Nah, ini prosedurnya, ya. Jadi kalau kita misalkan menghitung faktorial dari 4, berarti apa? Ya. Oh, N-nya 4, bukan 0. Berarti kita ngambil yang ini. Nah, berarti sama dengan apa? 4 kali fak N-1, yaitu 3. Oh, 3 belum 0. Berarti apa? 4 kali 3 kali fak 2. 2 belum 0. Ya, berarti apa? 4 kali 3 kali 2 kali ya fak 1. Nah, ya. Oh, ini belum 0. Nah, sama dengan 4 kali 3 kali 2 kali 1 kali fak 0. Nah, fak 0-nya berapa? 1. Nah, ya, ini sudah ketemu fak 0. Fak 0-nya 1. Nah, berarti sama dengan apa? 4 kali 3 kali 2 kali 1. Jadi ini cara menghitungnya. Cara memanggilnya fungsi rekursifnya seperti itu. Ya. Ya, ini lagi ya. Untuk penghitungan eksponensial. Ya, misalkan 3 pangkat 4. Oh, berarti gimana? Sama dengan. Ya, oh, N-nya 4. Konteksnya N-nya 4. Ya, A-nya 3. Ya, kita ingin menghitung power A, N. Ya, di sini berarti apa? N-nya belum 0. Berarti apa? Yang ini yang dijalankan. Nah, ya, yaitu apa? Sama dengan 3 kali power, ya, berapa itu? 3, N-1, 3. Nah, sama dengan 3 kali
Tadi apa? 3 kali power, berarti berapa? 3,2. Nah, ya. Sama dengan 3 kali, ya, 3 ya, power 3,1. Nah, ya, sama dengan 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali power 3,0. Nah, N-nya sudah 0. Berarti ini sama dengan 1. Nah, ini jadi dia akan menghitung dari PAU 30 dulu ya, 30 saja. Manggil dirinya sendiri, Belum selesai panggil lagi, belum selesai panggil lagi, belum selesai panggil lagi. Sampai ketemu. Nah, ini namanya algoritma rekursif ya. Ya, ini contoh fungsi rekursif untuk modular exponentiation ya, yang dulu pernah kita pelajari di teori bilangan ya. Misalkan B pangkat 9 pangkat 12 modulo 47. Nah, gitu ya, dulu ya. Nah, ini dia menggunakan masih sama, yaitu apa? B pangkat 0 sama dengan 1. Nah, ini dulu. Kalau N-nya 0, dia berhenti. Sama dengan 1. Tapi kalau N-nya tidak, jalankan yang ini atau yang ini. Ya, dia membagi genap dan ganjil. Nah, gitu ya. Jadi kalau dia ganjil, nah, kalau ganjil ambil yang ini. Kalau yang genap, ambil yang itu. Nah, misalkan ini B1. B pangkat 1, ganjil dong. Berarti ini apa? Sama dengan B kali B pangkat 0. Kalau kita lihat di sini kan pangkat 0. Nah, ya. B pangkat 0. B pangkat 0 tadi 1. Jadi kalau B pangkat 1 ya hasilnya B. Jadi ya. Nah, kalau yang genap, dia menggunakan kuadrat biar cepat sih sebenarnya. Yaitu N per 2. Misalkan B pangkat 8. B pangkat 8 itu berapa? B pangkat 4 kali B pangkat 4. Yaitu apa? B pangkat 4 kuadrat. Nah, gitu ya. Jadi kita bisa melihat seperti itu. Ini N per 2. Jadi 8 dibagi 2. Langsung. Dia memanggil yang B pangkat 4. Kalau yang ganjil bagaimana? B pangkat 7. B pangkat 7 itu apa? B kali B kuadrat. B pangkat 3 kuadrat. Nah, ya. B kali B pangkat 6. Pangkat 6 itu 3 pangkat 3 kuadrat. Nah, gitu ya. Jadi ini kalau yang ganjil, dia ngambil ini. B kali N per 2 tapi dibulatkan ke bawah. Yaitu apa? 7 per 2 dibulatkan ke bawah. Yaitu berapa? 3. Nah, jadi kita ngambil B kali B pangkat 3 per 2. Nah, B pangkat 3 nanti ganjil lagi. Berarti apa? B kali B terus kali lagi B per 2. Berarti apa? B pangkat 1 kuadrat. Nah, itu konteksnya seperti itu. Oke. Ini untuk penyelesaian modular exponentiation dengan algoritma atau dengan fungsi rekursif ya. Ya, yang ini rekursif untuk algoritma Euclid ya, Euclid yang dulu kita bisa pakai untuk menghitung KPK ya, GCD ya, Greatest Common Divisor ya. Jadi sekali lagi, sama lagi, kalau A-nya 0 berarti solusinya B. Nah, ya, jadi berapakah GCD dari misalkan 8 dan 12? Nah, ya. Oh, di sini GCD A, B, A-nya masih 8, belum 0. Berarti panggil yang ini. Nah, ya. Berarti sama dengan GCD dari ya. Nah, kita lihat sini 12 modulo 8 dengan 8. Nah, yaitu berapa? GCD dari 12 modulo 8, 4,8. 4,8 hanya belum 0. Lanjut lagi. GCD dari 8 modulo 4 ya, 4. Berapa nih GCD dari berapa? 8 modulo 4 itu kalau dihitung 0 ya. 0,4. Nah, ini sudah 0. Nah, berarti ini solusinya. Nah, ya. Berarti apa? Sama dengan 4. Oh, berarti GCD dari 8 dan 12 adalah 4. Ya. Oke, terima kasih. Terus belajar. Tuhan memberkati. Ya, sekali lagi tidak ada tugas untuk pertemuan kali ini. Ya, Anda bisa mengerjakan tugas-tugas yang pernah kita berikan sebelumnya. Ya, cek lagi. Ya, ada tugas permutasi, ada tugas aturan hitung, ada tugas induksi matematika. Ya, Tuhan memberkati.